Bab 106 Ungkapan Cinta. Mata teduh menatap tak berkedip ke arah Liana, pandangan syahdu bercampur iba. Embusan nafas memecahkan kesunyian di dalam kamar itu, jantung berusaha mengatur tekanan udara di rongga pernapasan. Terkadang terdengar suara igauan kecil yang keluar dari mulut wanita itu, di mana bibir itu kehilangan warna cerahnya, telah menghitam kini. Liana, jangan menyiksa asterisku dengan cara seperti ini. Refleks, pria itu membelai lembut kening Liana dengan jari jemarinya. Hai anak muda, apa yang kau lakukan kepada menantuku? Aku tidak begitu mengenalmu. Namun, ada baiknya sedikit saja menjaga sopan santun. Kamu telah menyentuh menantuku di hadapan putra kesayanganku yang lemas asteris sakitan. Aku meragukan kehidupan keluargamu. Jangan-jangan orang tuamu tidak mendidikmu dengan baik. Perkataan itu tiba-tiba melintas di pikiran Rio. Spontan menarik kencang tangannya dari kening Liana. Aku tidak akan menjadi pek asteris sedang dalam hubungan rumah tangga kalian. Tangan ini tidak pantas lagi untuk menyentuhmu, bisiknya. Liana, apakah kamu tidak peduli kepada suami dan mertua yang sepenuhnya menyayangimu? Kamu tahu, jika mereka mengetahui aku membawamu ke villa ini, mereka akan mengasterisnaku lagi, serta melibatkan ibuku yang telah beristirahat dengan tenang di alam sana. Rio menarik nafas dalam, mengalihkan pandangan, berjalan menjauhi ranjang. Memilih menyendiri di sudut jendela yang terbuka. Liana, semenjak mengetahui kamu telah bersuami, aku tak berdaya lagi, telah kehilangan segala harapan, aku rapuh tak tahu kemana harus membawa diri. Namun, jalan terbaik adalah menjauh, berusaha melupakan segala kenangan yang telah kita lalui. Tatapan mata itu hampa, memandang dedaunan yang melambai ditiup angin malam, hawa dingin merebak ke tulang sumsum. Mata kecoklatan itu terlihat berkaca-kaca. Aku tidak memiliki keluarga yang memahami perasaanku, tidak punya tempat untuk berkeluh kesah. Bagiku lebih baik mengubur sendirian penderitaan daripada mengungkapkan kepada mereka. Ribuan bisikan menyelimuti kalbunya. Pria yang selama ini terlihat berkecukupan, kuat, serta arogan, namun menanggung segala beban kehidupan, menyimpan sejuta kepahitan. Tangan lebar itu mencengkeram kuat sisi jendela, sesaat menundukkan kepala menyembunyikan kegalauan hati di balik kegelapan malam. Beberu, kekriang. Terdengar sesuatu benda yang terjatuh, diiringi suara gemericik kaca pecah yang mengusik gendang telinga. Spontan, Rio membalikkan tubuh menatap ke arah sumber suara. Dia dapati Liana telah tergolek lemas di lantai, kondisi pakaian telah basah kuyup. Tidak jauh dari tubuh lemas itu, terlihat serpihan kaca yang bertaburan di lantai, dihasilkan dari mangkok yang telah pecah. Liana berusaha mendudukkan tubuh dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Refleks, Rio mendekati tubuh itu, kemudian berjongkok. Liana, apa yang kamu lakukan? Wanita itu terperangah, menyadari siapa yang berjongkok tepat di depannya.
Bukankah kamu telah pergi? Wanita itu linglung, sepenuhnya tidak mempercayai siapa yang sedang dilihatnya. Benarkah itu kamu? Tanyanya lirih. Apakah aku bermimpi lagi? Tidak. Ini hanya halusinasi saja. Bisik batin Liana. Benar, ini adalah aku. Rio menjawab pertanyaan wanita itu, menatap wanita yang kondisinya sangat menyedihkan itu. Liana terdiam sejenak, menundukkan kepalanya. Maaf. Bisakah membantuku mengambilkan air putih? Aku sangat dahaga. Suaranya lemas. Rio bangkit mendekati nakas, meraih gelas yang telah berisi air hangat, yang telah disediakan pelayan. Tangan lebar itu menyerahkan satu gelas berisi air putih ke hadapan Liana. Tangan itu gemetaran meraih gelas tersebut. Wanita itu meneguk separuh minuman di dalam gelas, kembali menyerahkan kepada Rio. Sunyi, tidak ada percakapan. Kedua insan hanyut di dalam pikiran masing-masing. Tak berapa lama, pria itu angkat bicara. Jika ada sesuatu yang kamu perlukan, silahkan menekan tombol itu, pelayan akan datang melayanimu. Ucap Rio berusaha tenang. Aku pulang dulu, esok pagi akan berangkat ke Australia. Jelasnya. Bersamaan bangkit ingin keluar dari kamar tersebut. Liana masih terduduk kaku di lantai, kondisi dress masih basah kuyup, jiwanya sangat terpukul mendengarkan ucapan itu. Aku wanita bot asteris H, seharusnya sadar diri siapalah diri ini. Aku tidak berhak sedikit pun untuk mencegah keinginanmu, karena aku bukanlah siapa-siapa bagimu. Dan kamu bukan milikku lagi. Suara itu terdengar parau. Rio menghentikan langkahnya, ucapan itu mengusik perasaannya. Jantung itu tiba-tiba berdenyut kencang. Ucapan wanita itu membuat pernapasannya menyempit. Ucapan wanita itu terhenti hingga di situ, diiringi isakan kecil yang keluar dari mulutnya. Meskipun dia berusaha tegar di depan pria itu, namun derayan air mata tidak bisa menutupi kebohongannya. Liana berusaha bangkit untuk menaiki ranjang tidur. Kedua tangan berusaha menggapai sisi ranjang. Kedua lengan kekar tiba-tiba meraih tubuh lemas itu, mengangkat lalu meletakkan di atas ranjang. Jangan pernah ucapkan kata-kata itu lagi. Bisik Rio di telinga Liana. Nafas pria itu tersengal, nafas memburu. Matanya menatap ke inti mata Liana. Aku selamanya akan selalu menjadi milikmu. Meskipun kamu telah dimiliki pria lain. Ucapnya pelan. Isakan kecil kembali keluar dari mulut Liana, terharu mendengarkan pengakuan pria itu. Nafas sesak, merasakan sekujur tubuh terasa gerah. Hawa panas menjalar menyelimuti sekujur tubuhnya. Pria itu membuka kasar arloji yang terpasang di tangan, lalu membuang ke lantai. Tangan lebar itu meraih gelas kaca sisa minuman Liana, lalu meneguknya sangat kencang. Liana, apakah kamu ingin memenuhi aku dengan perlahan-lahan? Rio membungkukkan tubuh menenggerkan kedua tangan di sisi ranjang. Katakan, apakah yang harus aku lakukan? Ucapnya panik.
Pria itu kembali menarik nafas panjang, menatap sayu ke wajah Liana. Refleks. Liana mengangkat tangan melingkarkan kedua lengannya di leher Rio. Nikahi aku secara sah. Rio terperangah mendengarkan permintaan itu, jantungnya sejenak seolah berhenti memompa darah ke sekujur tubuhnya. Akal sehatnya kembali bekerja. Perlahan menepis lengan Liana yang mendekap lehernya. Haham. Pria mana yang bersedia beri biji istri dengan pria lain? Liana, apakah kamu sudah GL? Rio berusaha melepaskan cengkraman tangan Liana. Ya, aku sudah GL karenamu, karena dalam hatiku hanya engkau yang pantas menjadi suamiku. Kehadiran pria lain hanyalah rekayasa belaka, aku tidak pernah menikah dengannya. Rio mengerutkan kening, mencerna setiap baris kata yang dilafazkan Liana. Jadi, maksudmu, dia bukan suamimu? Liana mengangguk pelan. Rio menarik nafas lega. Batin yang selama ini gersang, mendambakan siraman menyejuk kalbu, hasrat yang selama ini tertahan menginginkan kehangatan. Dua hati berjuang kuat, jantung berdetak kencang, memaksakan raga untuk berbuat. Rio perlahan mendekatkan bibir tipisnya ke wajah Liana, sejenak menatap dalam ke wajah pujaannya itu. Bahasa tubuh memberikan respons, agar dirinya menutup mata, memberikan ruang kepada lelakinya itu. Perlahan Rio menyentuh bibir Kaniel yang sedikit memucat itu dengan jari jemarinya, tak lama menenggerkan bibir tipisnya, memainkan bibir eskes itu dengan bibir manisnya, yang selama ini telah menjadi chainnya. Next episode. Bagaimana kisah cinta sejati mereka selanjutnya? Akankah keinginan Liana terwujud untuk menikah berstatus sebagai istri sah Tuan Muda Rio Raharja?